belajar dari rumah bersama Bu Amelia. Ayo siapkan diri, lihat Jawa Pos TV. Ayo, ayo kita mulai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat-hebat dan penuh semangat. Nah, hari ini kalian selama 30 menit ke depan akan bersama Bu Amelia Nur Hasanah dari SDN Lakar Santri 2. Tentunya dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, hari ini Bu Amel tidak sendiri ya. Kalian akan ditemani siswa-siswi kelas 3 dari SDN Lakar Santri 2. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah luar biasa dan tetap bersemangat. Ya, kalian sudah siap belajar pada hari ini ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Nah, Bu Guru minta untuk Mbak Naura bisa dipimpin untuk berdoa teman-temannya, Nak. Bisa, Bu. Ya, kita berdoa dulu ya, dipimpin sama Mbak Naura. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, anak-anak ada yang tahu kah hari ini kita belajar tentang apa ya? Mungkin Mas Kentano bisa menyuarakan pendapatnya, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa ya materinya? Ya, nah hari ini kita akan belajar tentunya masih di tema 3, subtema 4 yaitu keajaiban benda di sekitar kita. Materinya adalah membuat cerita bergambar tentang pembuatan garam. Ya, nah anak-anak kira-kira hari ini kita akan belajar apa saja ya? Yang pertama adalah kita akan mengenal tentang cerita bergambar. Nah, apa itu cerita bergambar? Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang menjelaskan proses perubahan wujud pada pembuatan garam. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang langkah-langkah bagaimana cara membuat cerita bergambar. Dan yang keempat adalah kita akan belajar untuk membuat cerita bergambar. Nah, apa itu cerita bergambar? Mungkin Mbak Nadia bisa tahu apa itu tentang cerita bergambar itu? Cerita yang merupakan perpaduan antara gambar dan teks. Ya, cerita bergambar. Jadi ada cerita, ada gambar, ya. Nah, jadi cerita bergambar itu merupakan perpaduan antara teks dengan gambar, ya. Jadi di dalam cerita diselingi dengan gambar. Nah, di mana gambar dan tulisan atau teks itu mempunyai fungsi masing-masing ya. Nah, untuk fungsi tulisan pada gambar itu adalah membuat sebuah alur cerita itu menjadi lebih jelas. Jadi merupakan penjelasan dari gambarnya. Sedangkan fungsi gambarnya pada gambar cerita itu adalah untuk memperjelas alur atau isi cerita dan tentunya membuat kita lebih tertarik lagi untuk membacanya. Nah, kira-kira cerita bergambar, ada yang pernah
membaca cerita bergambar? Misalnya Mas Kentano mungkin bisa diberitahukan kepada teman-teman contoh cerita bergambar yang pernah dibaca sama Mas Kentano. Ya, Mas Kentano. Ya. Mic-nya dinyalakan ya, Nak ya. Jangan lupa mic-nya dinyalakan. Mas Kentano bisa di Oh, buaya, kancil dan buaya berarti dongeng ya. Nah, jadi di dalam dongeng kancil buaya itu ada gambar dan juga ada tulisannya ya. Seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan Ibu tunjukkan contoh cerita bergambar pada proses pembuatan garam. Nah, ini juga ada di buku tema kalian ya, pada subtema 1. Nah, langkah awal di sini proses pembuatan garam ya. Kalau dilihat gambarnya, di situ ada petak-petakan tanah ya, kemudian yang diisi dengan air. Nah, di sini penjelasannya bahwa langkah pertama dalam proses pembuatan garam itu petani menyiapkan petak-petakan tambak ya. Kemudian tanah di dalam petak itu dipadatkan terlebih dahulu, kemudian baru diisi dengan air laut. Nah, kalau kita lihat ya antara gambar dan tulisannya ya bisa, jadi di gambarnya itu bisa memperkuat teks yang ditulis. Berikutnya proses yang kedua. Nah, kita lihat di sini yang tadinya air ya di petak-petakan tanah tadi berubah menjadi garam. Nah, penjelasannya di sini bahwa air laut yang terkena sinar matahari itu akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garamnya. Ya, untuk menambah lapisan garamnya bisa setiap hari harus ditambah air lautnya. Nah, kita lihat di sini gambarnya petak-petakan air tadi sudah berubah menjadi garam. Jadi di sini gambar di sini ya memperjelas tulisan yang dibuat. Nah, yang proses yang ketiga di sini adalah setelah berhari-hari sampai hingga 210 hari, lapisan gambar di dasar tambak tersebut bisa segera dipanen. Nah, anak-anak, kita lanjutkan nanti ceritanya setelah pesan-pesan berikut ini ya. Tetap jangan kemana-mana dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak kelas 3 yang hebat-hebat, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, kita kembali ke cerita sebelumnya ya, cerita bergambar. Nah, dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa di situ lapisan garamnya bisa segera dipanen. Nah, berikutnya di sini kalau kita lihat gambarnya ya, di situ ada seorang yang sudah mengambil garam. Nah, mau dibawa kemana? Ya, jadi setelah dipanen garamnya itu, petani membawa garam hasil panennya itu ke tengkulak atau ke pabrik ya. Nah, bisa kita lihat kan ya, di sini ada kesesuaian antara gambar dengan tulisan. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh cerita bergambar tentang proses pembuatan garam. Nah, ini Bu Guru membawa contoh ya, contoh cerita bergambar ya, di mana di setiap gambarnya itu ada keterangan tulisannya atau ada keterangan teksnya. Nah, di sini bisa membuat pembaca itu lebih tertarik untuk membacanya ya. Nah, ini Ibu contohkan satu aja ya. Nah, ketika di sini ada gambar, di sini buku judulnya adalah Aku Sayang Adik ya. Nah, di sini kita lihat gambarnya, adiknya sedang bermain-main. Nah, kita lihat teksnya di sini. Mainan Sali dan Salihah berserakan di lantai. Yuk Sali, kita bereskan
ajak Saliha, Sali malas-malasan. Nanti kan kita main lagi, Kak. Nah, kelihatan sekali bahwa di sini ya gambarnya yang banyak mainan yang berserakan dengan kesesuaian teks yang ditulis oleh penulis. Nah, itu adalah salah satu contohnya cerita bergambar ya, di mana ada kesesuaian antara teks dengan gambar. Nah, tujuannya di sini membuat pembaca lebih tertarik untuk membaca. Nah, anak-anak, kita lanjutkan materi berikutnya ya. Tadi kita sudah bercerita tentang proses pembuatan garam. Nah, kalian bisa lihat di buku tema, bisa lihat di layarnya ya. Setelah kita membaca cerita bergambar, kita bisa memahami isi cerita bergambar tersebut ya. Nah, kita lihat di sini bahan dasar pembuat garam. Nah, kira-kira siapa ya, yang mau menjawab? Mungkin di sini Mbak Avel. Air laut ya. Bahan dasar pembuat garam adalah air laut. Kemudian yang kedua adalah contoh daerah penghasil garam di Indonesia. Mbak Nadia bisa menjawab? Nah, di sini pernyataan yang benar ya, di dalam buku tema kalian itu ada beberapa pernyataan yang benar, di mana air dapat menguap apabila terkena sinar matahari. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam ya, seperti yang ada di dalam teks tadi ya, adalah sekitar 210 hari ya. Nah, ya, ini adalah memahami isi cerita bergambar. Jadi setelah kita membaca cerita bergambar, ya, kita bisa memahami isi cerita gambar tersebut. Ya, oke. Nah, dari cerita bergambar tersebut, ya, mungkin ada contoh yang lain yang juga melakukan proses penguapan seperti pembuatan garam. Ya, siapa di sini yang mau menjawab? Mbak Naura mungkin bisa menjawab ya? Contoh dari proses penguapan selain pembuatan garam. Proses penguapan selain garam betul. Jemur barangmu. Ya, contoh yang lain misalnya pengeringan baju di rumah ya. Ketika bajunya basah terkena sinar matahari, airnya menguap sehingga bajunya menjadi kering. Nah, kita lihat di sini ya, penguapan itu terjadi akibat panasnya matahari ya, berubahnya wujud benda cair menjadi benda gas. Nah, contoh penguapan yang lain ya, yang pertama adalah proses pengeringan baju dengan sinar matahari. Kemudian yang kedua adalah proses pengeringan ikan asin. Dan yang ketiga adalah proses saat merebus air. Yang keempat adalah contoh bensin yang tidak ditutup lama-kelamaan akan habis. Nah, kadang kita tidak sadar ya ketika jangankan bensin, parfum misalnya. Nah, kan ada alkoholnya di situ ya. Ketika kita biarkan di tempat terbuka ya, minyak kayu putih juga, loh kok lama-kelamaan padahal tidak saya pakai, tapi kenapa bisa habis? Karena mengalami proses penguapan ya. Jadi
cairan yang berada di dalam botol tersebut bisa menguap karena adanya perubahan suhu. Nah. Oke, sebelum kita pindah ke segmen berikutnya, kita bernyanyi sebentar ya. Kita bernyanyi perubahan wujud benda. Nah, di sini kita liriknya adalah menanam jagung. Sambil kita dengarkan ya. Bisa diikuti. Ayo belajar perubahan wujud, perubahan wujud. Jumlahnya enam, padat ke cair, hasilnya mencair. Cair ke padat, hasilnya membeku. Ayo lanjut hafalkan, agar mudah di dalam belajar. Ayo belajar perubahan wujud, jumlahnya enam. Cair ke gas, hasilnya menguap. Gas ke cair, hasilnya mengembun. Ayo lanjut hafalkan, agar mudah di dalam belajar. Oke, nah anak-anak ya, materi berikutnya akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu langkah-langkah membuat cerita bergambar. Ya, yang pertama adalah menentukan tema ceritanya. Ya, contoh tadi ketika cerita bergambar tentang proses penguapan, ya, kita bisa mengambil proses pembuatan garam. Yang kedua yaitu menentukan banyaknya paragraf yang disesuaikan dengan banyaknya gambar. Jadi satu gambar itu bisa mencakup satu paragraf ya. Kemudian menentukan urutan gambar. Dan yang terakhir adalah di sini kita tentukan tiap satu gambar mencakup satu pokok bahasan ya. Nah, di sini ada contoh cerita bergambar proses pembuatan ikan asin. Nah, kita lihat di sini ya anak-anak. Di sini gambar yang pertama ya menunjukkan menangkap ikan di laut. Jadi para nelayan menangkap ikan di laut. Nah, yang kedua proses pengeringan ikan asin. Yang kedua adalah menjemurnya, menjemur ikan asin tersebut. Dan yang ketiga adalah pengelompokan ikan asin. Jadi yang besar dikelompokkan yang besar, yang kecil dikelompokkan yang kecil. Dan yang terakhir di sini adalah pengemasan ikan asin. Ya, ini adalah contoh cerita bergambar dari proses pembuatan ikan asin. Nah, anak-anak, setelah melihat cerita bergambar proses pembuatan ikan asin di sini, ya, Mbak Putri Fatima, ya, di sini berarti ada berapa paragraf nantinya kalau misalnya di sini dibuat sebuah cerita bergambar? 4. Iya, benar sekali, ada 4 paragraf. Nah, ya. Jadi yang tertera di sini ya anak-anak, yang tertera di sini adalah pokok bahasanya, menangkap ikan di laut, menjemur ikan, pengelompokan ikan asin, kemudian pengemasan ikan asin. Ini adalah pokok bahasan yang ditulis di gambarnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya di sini, nah Bu Guru menunjukkan satu lagi di sini ya, ada contoh cerita bergambar. Nah, di sini ada contoh cerita bergambar di sini ya.
Nah, kalau dilihat dari gambarnya, ya, kita lihat di sini dari gambarnya. Nah, ada seorang anak kecil yang dibopong di situ ya, mau dimasukkan ke dalam sumur. Nah, dari gambar tersebut, dari gambar ini ya, di sini diceritakan. Nah, gambar di sini ya menjelaskan teks atau cerita yang tertulis dalam buku tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh cerita bergambar. Nah, Bu Guru boleh tanya lagi ke Mbak Putri Fatima. Kira-kira pernah membaca cerita bergambar yang seperti apa? Contohnya? Tadi Mas Kentano contohnya dia membaca Kancil dan Buaya. Jadi di dalam ceritanya disertai ada kancil dan buaya. Nah, ada juga yang cerita bergambar ya, yaitu komik. Nah, komik. Mbak Putri pernah membaca komik? Ya, jadi komik itu juga merupakan salah satu contoh dari cerita bergambar, ya. Nah, baik anak-anak, itu tadi penjelasan yang bisa Ibu sampaikan, ya. Nah, berikutnya adalah kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, ya. Yang pertama adalah cerita bergambar, ya, di mana cerita itu yang merupakan perpaduan antara teks dengan gambar. Yang kedua, gambar ataupun teks itu fungsinya sama, ya, yaitu untuk memperjelas isi dari cerita yang dibuat. Yang ketiga adalah di mana pada proses pembuatan garam terjadi peristiwa penguapan. Yang keempat adalah peristiwa penguapan merupakan perubahan wujud benda dari benda gas ke benda cair. Berikutnya ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam membuat cerita bergambar. Tadi sudah Ibu sampaikan ya, di mana setiap satu gambar pada cerita bergambar mengandung satu gagasan pokok atau satu pokok bahasan. Nah, sama. Nah, dari yang Ibu sampaikan hari ini cukup jelas anak-anak? Nah, kalau sudah cukup jelas, nah berikut adalah penugasannya ya. Buatlah cerita bergambar pembuatan garam, ya. Nah, ini contohnya, contoh yang sudah dibuat Bu Guru ya. Contohnya di sini, jadi ada gambar, kemudian ada di bawahnya ada teks yang merupakan penjelasan dari gambar tersebut. Nah, jadi nanti kalian membuat gambarnya di kertas gambar ya, boleh dikasih apa namanya hiasan figura atau seperti apa biar gambarnya juga terlihat menarik. Nah, untuk tugas pada hari ini bisa sudah cukup jelas ya anak-anak. Nanti bisa kalian kumpulkan ke guru kalian masing-masing. Nah, oke, kalau sudah tugasnya sudah cukup jelas. Sebelum kita akhiri pembelajarannya, Mbak Naura bisa dipimpin lagi Nak untuk berdoa sebelum kita mengakhiri. Tadi Putri dipanggil. Mari teman-teman kita berdoa semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Hai, Bro. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Naura. Nah, anak-anak cukup sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap saksikan program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku.